Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Haji Paroni. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yang insyaallah nanti akan menyampaikan tausiah agama kepada kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, para sesepuh kami, Ustaz, wabil khusus kepada Bapak kami Ustaz M. Tamrin, Bapak Muhammad Hasan, Ibu Usman, Ustaz Rahman. Alhamdulillah juga beliau hadir di perhatian kita. Yang kami hormati Ketua RW 10 atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua RT 108 Bapak Riki Ramanda, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhwan Bapak Dari Husin beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jemaah sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini, yang tentunya mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun yakinlah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya kita pada malam hari ini dapat hadir di sini di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Kita doakan nanti kiranya acara kita berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau yaum akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, izinkanlah di sini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini, yang telah berpartisipasi untuk mengisi acara peringatan Isra Mi'raj ini. Baiklah, kami selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga syarat tilawah, yang insyaallah nanti untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh anak kita Muhammad Wahyu Setiawan, dan syarat tilawah akan dibacakan oleh anak kita yakni Nini Amira Nur Hasanah.
Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Deddy Kusim. Setelah itu kita lanjutkan dengan acara inti yaitu tausiah agama sekaligus doa nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Fadoli. Alhamdulillah telah kita lihat beliau di tengah-tengah kita di sini. Kita berdoa semoga beliau dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir penutup. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baiklah, untuk memohon barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mulai sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan atau dibacakan oleh anak kita Muhammad Wahyu Setiawan. Kepada anak kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dekat ke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila.
Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terputus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan segala nikmatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada adik kita, anak kita, Wahyu dan juga Amira yang telah membaca asyik kita dan bisa dikelola. Semoga menjadi motivasi bagi anak-anak yang lainnya, dan juga semoga bagi pembaca dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari ketua panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Pada yang terhormat Bapak Edi Husin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada para jemaah Masjid Al-Iwan, sesuai dengan rencana kita, tapi waktu tidak ada lagi, kita mengirim Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Allah yang telah menggurui kita ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم نجمع للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
من مشارق الأرض ومغربها ومغربها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونفوس lalu sebutkan keluarga kita, keluarga kita masing-masing. لمن تولاه هنا بشبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, sesepuh kami, Bapak Junaidi Usman, Bapak Muhammad Tamrin, dan Bapak Junaidi Hasan, yang sama-sama kita muliakan. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Haji Fadli Ika Mamang KPDW, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 108 Riki Ramanda, dan yang juga sama-sama kita hormati seluruh warga gereja Tirta Persada, seluruh jemaah Masjid Al-Ikhwan saudara muliakan Allah. Pertama-tama dan paling utama, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam acara peringati Isra dan Mi'raj. Selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah semua pengikutnya sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Al-Ikhwan saudara-saudara Allah, kami selaku pengurus masjid ada menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ucapkan seribuan terima kasih kepada seluruh jemaah dan warga Masjid Tirta Persada telah membantu dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan yang kedua, kami memohon kepada warga gereja Tirta Persada dan jemaah Masjid Al-Ikhwan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Terkhusus kepada ibu-ibu, seperti biasa setiap selama bulan suci Ramadan, bagi yang ingin mengasih makanan ke masjid untuk buka puasa bersama, silakan dimulai dari pertama puasa, karena biasanya ada beberapa orang yang memang berbuka puasa di masjid. Yang ketiga, kami sampaikan kepada jemaah dan warga di Tirta Persada, kami selaku pengurus Masjid Al-Ikhwan mohon maaf apabila cara pendekatan penyambutan kami kurang pas. Kami sekali lagi mohon dimaafkan. Mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah yang telah kita dengarkan sambutan mewakili dari pengurus Masjid Al-Ikhwan dan juga ketua panitia peringatan Isra Mi'raj. Selanjutnya kepada jemaah sekalian, ini acara inti, marilah kita dengarkan apa yang disampaikan, dan dalam hal ini ceramah agama atau edukasi agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Haji Padawi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kami membawa seuntai doa. Apa doa kami? Ya Allah, yang mendengar aku ceramah, baik yang dengar dari luar masjid atau di rumah, terlebih-lebih yang masuk masjid, tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, yang mendengar aku ceramah, baik dari luar dan dari dalam, luaskan rezeki mereka dan berangkatkan mereka ke tanah suci Mekah. Ya Allah, kalaupun ada keluarga mereka yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, untuk jadi orang ibadah. Bagi yang menunggu jodoh-jodoh belum datang, tolong ya Allah dalam waktu dekat ini datangkan jodohnya yang terbaik. Bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, tolong ya Allah tambahkan lagi rezekinya. Tambahkan rezekinya, tambahkan istri. Kalau aku ceramah Bapak Ibu agak beda dengan yang lain. Yang pertama, dengar aku ceramah, kaki boleh dijulur, boleh. Kaki diangkat, duduknya itu boleh. Yang sakit pinggang, carilah tempat nyender, boleh. Yang nak main HP, laju gelar. Yang kurang tidur, mata pejam, tak apa-apa. Nah yang nggak balik, baliklah. Kalaupun dia tidak balik atau balik, yang penting telinganya dan kalau dia dengar kami ceramah, balik kami ada oleh-oleh. Kadang-kadang kami dengar, Pak saya dengar kamu ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ibu bapak kalau dengar orang ceramah masuk kanan, keluar kiri, bersyukur. Yang susah kalau tidak masuk. Kalau masih masuk, keluar tidak apa-apa. Hadirin kami hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah, itu jelas. Sebab kita yakin dapat datang, dapat berkumpul, dapat masuk masjid, tidak terlepas dari nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah susah hitungnya.
Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau itu nikmat Allah tidak bisa. Banyak, walaupun kami sementara sudah mengumpul nikmat Allah sampai 300 kurang lebih, tapi belum habis. Nanti aku sampaikan. Banyak nikmat Allah diberikan kepada hambanya, kita bersyukur, cuma sayang. Apa sayangnya? Kata Allah kalau kita baca dalam surah As-Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, cuma sedikit yang pada bersyukur. Banyak nikmat Allah diberi kepada hambanya, sedikit yang pada bersyukur. Artinya khawatirnya kalau kita tidak bersyukur, khawatirnya berarti kufur. Malah Allah janji kalau kamu syukur nikmatku utama, kalau kamu kufur ada azab. Nah, hadirin yang kami hormati, nikmat aku itu aku paparkan sedikit banyak. Pertama, nikmat kita punya iman, kemudian kita punya agama, ada kesempatan, ada kesehatan, ada pangkat, ada jabatan, ada harta, ada pekerjaan, ada keluarga, ada teman-teman, ada ilmu dunia, ada ilmu agama, ada keahlian, ada keterampilan. Ini dikembang Pak, ini ada 14. Kalau dikembangkan 5, jabat 70. Kita bersyukur, ya. Kami pernah, boleh bapak balik lagi itu, ya. Di tangan kita 2, di kaki kita 2 Pak, itu Pak ya. Lebih kurang 75. Lebih kurang, ya. Tangan kanan dan kiri ini 17 nikmat. Apa nikmat tangan kita kanan dan kiri ini? Kalau umpama pintu engsel, coba boleh dihitung Pak ya. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu tangan nikmat engsel. 2 tangan, 3, 4. Ini baru tangan. Andai kata tangan kita tidak pakai engsel, susah kita nak pakai. Coba Pak ya, kalau tidak punya engsel di siku ini, kita ngambil makanan ala kejauhnya bawa, ngambil ke sini dekat engsel. Nah, makanya itu kaki 13. Jadi yang namanya kan jumlahnya kan 70 di situ. Lalu nikmat tadi Pak yang kami sebut itu manusia, iman, Islam, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, kerjaan, keluarga, teman-teman, ilmu, keahlian, keterampilan, segala macam. Kita bersyukur. Kami menyelidiki nikmat mana lagi. Ada nikmat Allah termasuk besar. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada. 4 macam nikmat Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Andai kata satu nikmat ini tidak ada di dunia, baik yang hadir ini manusia mati kalau, yang tidak hadir juga mati. Binatang mati, hewan mati, tanaman mati, tumbuh-tumbuhan mati. Yang namanya ikan mulai dari ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan betok, ikan baung, ikan bunjuk, ikan berido, ikan tapa, ikan teluman, ikan tongkol, ikan tampalo, ikan teri, ikan tenggiri, ikan patin, ikan emas, ikan nila, ikan lais, ikan lili, ikan seluar, ikan serapil, ikan serdet, kepala batu, kepala kakak, bulayang. Mati kalau, ya, mati kalau.
Apa itu air? Kalau dekat air mati itulah, ya, mati lah. Nah kita sekarang banyak air. Kami selidiki air di Indonesia. Kami selidiki air di Indonesia. Dunia terlalu luas. Menurut kami air di Indonesia ini ada 11 macam air. Ya, karena di Indonesia ada kami air Zam-Zam. Ya. Cuman malam ini tapi malam ini kami tidak banyak mencerita tentang air, Pak. Tidak. Surat merah malam ini. Kalau memang kamu penasarannya, kalau kami ada waktu bilang aku lagi bisa datang. Ada air belum hidup. Ini tentang hidup dulu. Apalagi angin. Kita butuh angin. Jangan bikin rumah dekati angin mati. Ibu-ibu kalau bapaknya tidur dari subuh bedung asar berbunyi belum bangun-bangun, jangan berbaik sangka akhirnya bapak tidur. Coba taruh jari depan hidungnya atau ada anginnya keluar. Mendekati lagi mah. Kepala dinas, kepala kantor lapan datang jawabnya kenopan mobilnya dekati angin. Sekarang walaupun tak kejengan fisiknya, angin banyak, Pak. Air banyak, angin banyak. Belum hidup, ini tentang hidup dulu. Apalagi api. Kalau udah ganti api malam ini gelap. Sound system ini tidak berfungsi. Ibu di dapur susah masak, bapak yang merokok tidak terasa nikmat rokok. Air jelas kejengan. Angin walaupun tak jelas ada, ya. Kemudian api jelas kejingoannya. 3 macam ada belum hidup. Tanah. Kalau udah ganti tanah susah hidup. Masjid ini yang kita bangga ini pertama dia berdiri di pucuk tanah. Bahan bakunya boleh dicek, Pak. Agak banyak dapat dari tanah. Batu bata dibikin dari tanah. Dapat korannya ngampar di tanah, dapat pasir ngampar di tanah, dapat semennya semen dari tanah, dapat helata besi dari tanah. Itu yang jelas. Andai kata bapak-bapak banyak duit di bank simpanan hasil usaha ngumpul gaji, besok belilah yang kamu senang merek-merek mobil mewah. Tidak apa-apa, Pak. Entah itu namanya mobil merek Avanza, Innova, Porto, Pajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Amer, Lamborghini, BMW, RC, Rockstar, Swanner, Chauffeur, Fanter, Travel, Lenovo, Brazil, Laser, Ranger, Everest, Stargazer. Tapi percuma. Kalau memang dekati tanah, percuma. Ibu-ibu mau bersyukurlah. Tidak segala betina bangga itu cantik, tapi hari Minggu besok agak cantik. Ngapa? Pakai pengisian emas. Emas dapat dari dalam tanah. Yang kita makan sekarang banyak, Pak, dari durian sampai cempedak, duku, rambutan, jeruk, sawah, macam-macam tumbuh di pucuk tanah. Aku ngajak, ya, bersyukur ada air, ada angin, ada api, ada tanah. Bersyukur. Nikmat. Ini nikmat, ya. Nah yang bagusnya ini nikmat membawa nikmat. Ini yang bagusnya, Pak, nikmat membawa nikmat. Caranya apa? Banyak-banyak bersyukur.
Mungkin sekarang yang usianya 60 tahun atau 50-an tahun, Pak ya, masih ingat gak kamu di tahun 80-an? Ada pemain film namanya Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Ada enggak? Judul filmnya Sengsara Membawa Nikmat. Yang bagusnya nikmat membawa nikmat, minimal sengsara membawa nikmat. Kita khawatir Pak, bukan tidak mungkin. Ini ada pernyataan, malah nikmat membawa sengsara. Air nikmat bisa jadi bencana. Angin nikmat bisa jadi bencana. Api nikmat bisa jadi bencana. Tanah nikmat bisa jadi bencana. Ya. Kok kenapa macam itu? Pak dia nikmat jadi bencana? Itu segalanya hak Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap dengan kalimat innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak susah. Ini nikmat bisa jadi bencana. Aku pernah menyaksikan tahun 2019 Pak, masih ada acara ILC Indonesia Lawyers Club. Di bulan Februari rasanya lebih kurang, ada namanya Ebit GAD hadir dalam acara itu. Ditanya oleh Karni Ilyas, Bang Ebit sekarang banyak bencana. Kalau tidak salah Bang Ebit ada syair tentang bencana. Itu kapan? Ini bukan cerita Pak, penyaksinya. Jawab Ebit GAD, sebelum tahun 80 di daerah Jawa ada terjadi gas beracun. Sehingga menelankan hampir 100 manusia mati. Disitulah hati Ebit terpanggil sebagai sumbangan moral untuk kita. Syairnya kalau tidak salah Pak, berita kepada awal. Cuma ini penting, jangan nyanyi. Alat kata nyanyi jangan pakai ini. Panjang Pak nyanyinya. Cuma kau ambil ujungnya baik. Apa kata gitu ya? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada Tuhan yang ada tak? Kata-katanya itu ya. Kenapa bencana terjadi di tanahku? Itu pasti tidak kata pasti. Mungkin Tuhan mulai bosan. Sudah bosan ditegurnya, sudah ditegur dimarahnya. Kenapa dia bosan? Melihat tingkah laku kita umum sifatnya. Maka kami sering diundang oleh orang Nasrani. Dia senang sampaikan itu. Bukan tingkah laku Islam, bukan tingkah laku Kristen, Buddha, Konghucu, bukan tingkah laku kita. Bisa segala. Tuhan bosan melihat tingkah laku manusia, kalimatnya Islam. Apa tingkah lakunya? Selalu salah. Bukan salah. Kalau manusia salah itu wajar. Al-insanu la yakhlu min khata'i wa nisyan. Manusia itu tidak lepas daripada hilaf dan salah. Kalau salah, kalau selalu salah agak beda. Belum habis. Apa katanya? Bangga dengan dosa-dosa. Ya. Katanya
Yang seyogianya kita ini malu dengan dosa, tapi kata Ebit bangga dengan dosa-dosa. Kami tidak mendetil dosa apa yang dilakukan, tapi bangga. Terakhir kata Ebit, atau alam dengan bersahabat dengan kita. Cuma Ebit membuatku bingung. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah aku nak membuktinya dunia boidak, aku tanya dia di rumput. Berapa rumput yang bergoyang, aku datangi, aku tanya. Kan dijawab. Nah, kalau tanya dengan Ustaz Kiai, sunnatullah. Tanya dengan aparat bencana alam. Kalau sependapat Pak, sederhana Pak. Nak tidur kaget, tanyalah kepada diri kita sendiri. Itu baik. Bapak Ibu yang kami hormati, itu batas syukur ya. Jadi sekarang kalau sudah benar-benar bukan ya nikmat membawa nikmat, bukan sengsara membawa nikmat, malah nikmat membawa sengsara. Terlalu menentil aku sampaikan, mungkin sudah banyak nonton di YouTube. Yang tidak pernah kita duga tahun 80-an nikmat Allah datang. Sekarang datang ini lebih kurang lah 20 tahun lebih. Apa ini? Nikmat kita sekarang kan punya HP. Ayo jawab, ada udah HP? Jawab, ada udah HP? Bersyukur dah? Supaya HP membawa nikmat. Tapi kalau udah hati-hati, HP bisa membawa maka kalian perhatikan ada kata-kata hati sekarang dunia kecil depan mata dalam genggaman. Ini kita akui Pak. Sekarang yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Sekarang ya. Sekarang Pak ya. Cari alamat sekarang pakai HP Pak, ketemu. Belajar nyanyi pakai HP, belajar masak pakai HP. Belajar ngaji boleh dengan HP, beli barang dengan HP, jual barang dengan HP, pacak menipu lewat HP, pacak tertipu oleh HP. Bu, Pak, belum Pak bertanya. Ada tak pasutri, pasangan suami istri sudah saling cemburu gara-gara HP? Ada apa tidak? Jangan banyak dalam mendengarnya ada bela. Nah inilah Pak ya, inilah yang kami kadang-kadang mengingatkan. Dengan kata-kata yang lebih banyak lagi, ibu bapak, zaman makin ke depan makin modern. Kita bersyukur, jaga iman, jangan mudah tergeser. Negara makin ke depan makin maju, kita bersyukur, tingkatkan budaya baru. Teknologi biar makin canggih. Ayo sekarang kita mulai hati-hati. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ada kelebihan dikit sini, ya. Al-Azab 56 boleh dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat terus kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kita nih terpanggil berselawatlah kamu kepada Nabi, ucaplah salam dengan salam. Artinya ada anjuran, malah perintah. Orang beriman dianjurkan banyak berselawat atau salam kepada Nabi. Kenapa di tempat lain kadang-kadang malas? Dia merasa sudah gugur. Kenapa gugur? Waktu dia baca tasahud sudah disebutkan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah gugur. Cuman ada baiknya kata para ulama, tanda untuk kuatnya cinta kita dengan Muhammad selain daripada mengamalkan ajaran dan sunnahnya, manakala disebut namanya langsung kita sambut dengan kalimat selawat, bukan ngajar nyampainya baik. Aduh, bagus kamu di sini.
Ya, ada tuh yang tidak kenal dengan Muhammad, padahal kami sudah melakukan sepaannya. Nah, jadi mohon maaf ya, sekedar ya mengajak manakala seperti Nabi Muhammad, tidak apa-apa Pak. Kalimat dengan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besar manfaatnya, besar syafaatnya. Muhammad yang mana? Tapi tidak segala Muhammad. Tidak, ya. Kalau disebutnya Muhammad Fadoli tidak usah. Muhammad Dedek Osif tidak usah. Termasuk ya. Muhammad Zulkifli tidak usah. Tidak dosa tidak. Tapi kan kalau dalam kriterianya tidak masuk. Jadi kalau bapak ibu-ibu kepengen tahu secara mendetail Muhammad itu Pak ya, bukalah dalam kitab Al-Barzanji. Kami dapat di situ Pak ya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Balik lagi buka Barzanji angkatan kedua. Kalimatnya wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna. Nah mulai ada selingan di antaranya. Nah yang agak beruntun kalimatnya ibni kami perhatikan ibni Murrata bin Ka'ab bin Mu'ayyib bin Ghalib bin Fihri wasmu Quraisy, suku mereka suku Quraisy. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibni Mudar bin Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Wa hadza sirqun zaman faraidahu bananu sunnati saniyah. Inilah nasab Nabi Muhammad yang diriwayatkan para ulama bagaikan butir permata indah. Waraquhu ku atasnya masih ada ila Khalili Ibrahim sampai kepada Nabi Ibrahim. Afsaka an-musari wa aba, aku kan menyebut daripadanya rahasia. Maka kita baca sahabat ayat ada mengandung kama barak ta'ala Ibrahim. Sunnah tidak, wajib tidak. Kami, nah ini bagus ya dinyampaikan. Jangan keliru, jangan salah. Berulang-ulang kali kami catat. Sampai berapa sebenarnya catatan kami dulu. Ya. Jadi pertama dari Muhammad, Abdullah, Batalib, Hashim, di mana Qusay, Ilham, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadir, Kinana, Uzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan. Yang hadir malam ini tidak jauh beda dengan aku. Paling banyak 4, aku 3. Nama lengkap Ahmad Fadoli. Binnya bin Nasar bin Abbas bin Jalawlani. Ya. Kalau sampai 3 bisa kita panggil. Di pojok kita bapak atau ayah. Di pojok bapak atau ayah bahasa Indonesia kan kakek. Di pojok kakek buyut. Di pojok buyut katakanlah kuyang ya. Ya, yang jelasnya bapaknya buyut dan itulah kira-kira macam lain. Inilah hebatnya ya. Kalau bahasa jadi lain lagi di pojoknya mbak, pojok mbak nenek anak, pojok nenek anak kuyang, pojok kuyang, mbak kuyang. Sudah tidak wajib. Bapak Ibu yang terhormati, ini baru mukadimah, belum ceramah Isra Mi'raj, belum baru mukadimah. Belum Isra Mi'raj. Belum. Berapa? 9 bulan. Kalau kita tak muraikan tentang Isra Mi'raj, anak SD kadang-kadang SMS Pak Ustadz, kalau cerita itu kami banyak buku di rumah, benar. Bukan tidak bagus. Tapi kalau sudah banyak perjalanan Isra Mi'raj ini. Sekarang menurutnya agak lebih banyak ambil hikmahnya terjadi Isra Mi'raj. Ini kepanjangan juga Pak. Coba kita kunjungi lagi.
seorang filosof dan teolog muslim. Dia lahir di kota Tus, provinsi Khurasan, Persia, Iran. Lahirnya 450 Hijriah bersamaan 1058 Masehi. Bapaknya seorang pemintal benang atau tukang tenun. Namanya terkenal sampai sekarang, yaitu Ghazali. Dalam sejarah Imam Ghazali. Dunia kenal. Bukunya Pak masih mahal sekarang. Ihya Ulumuddin. Nama Ghazali, tapi orang barat manggilnya bukan Ghazali, Pak Gazel. Kalau kami baca, orang barat manggilnya bukan Ghazali, Gazel. Jadi kalau orang barat manggil aku bukan Padoli, Pak Padolel. Nah, yang nama Junaidi, Junaidel. Yang nama Modi, model. Yang nama Pragedi, Pragedel. Ya. Kalau kami jantara sedikit bagian macam dari kitab itu Pak, ya kan? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tahun baru Hijrah, terjadinya kapan? Secara mendetail susah. Dalam disimpul ini terjadi masalah lalu. Ya. Terjadinya masalah lalu. Masa ini tiga. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tapi kalau masa luas, maka malam ini kami ambil jangan masa terlalu luas, tahun. Tahun lalu, tahun sekarang, tahun yang akan datang. Yang paling dekat, tahun yang baru berlalu, tahun berapa? 2023. Udah ingatnya. Tahun sekarang 2024. Yang akan datang yang jelas 2025. Apa isi masa lalu? Apa isi tahun lalu? Ya lebih kurang sejarah, peristiwa, kejadian, tragedi, cerita kalaupun tidak dibuat ada cerita, lalu pelajaran, pengalaman dan kenangan. Setiap ada sejarah pasti masa lalu. Belum ada buku pakaian SMP ada sejarah yang akan datang, belum ada. Apa sejarah masalah? Kalau peristiwa masalah ini kalau kami kaji Pak, dari negara sampai dari Indonesia sampai ke Sumsel, sampai kota kabupaten, sampai kecamatan, sampai desa kelurahan, sampai rumah tangga, pasti ada sejarah, ada cerita masalah. Terlalu besar kita Indonesia, besar provinsi, besar kota media, besar kabupaten, besar kecamatan, kecil rumah tangga kita. Ada cerita, ada peristiwa masalah, dan tinggal lagi kita merenung. Tahun 2023 kemarin kami dan keluarga pribadi aku banyak kemana? Apa banyak ke arah maksiatnya, apa banyak arah ibadatnya? Udah ingatnya, ya. Udah ingatnya. Kalau masa banyak, no. Andai kata tahun kemarin, aduh yang lebih banyak berbuat maksiat daripada ibadatnya. Kapan kamu kerjakan tahun kemarin? Biarlah. Barang sudah terjadi. Biarlah. Pak, aku tahun kemarin Pak, ada aku Pak tertinju kepala kakak, tertinju kepala emak, tahun sini mukanya. Kapan tahun kemarin? Para kena tinju, tak baca hurufnya lagi, sudah biasa. Tinggal lagi minta maaf. Sekarang 2024, apa isinya sekarang? Kesempatan. Boleh dikait dalam masalah capres, boleh tidak? Kenapa? Perubahan. Ya. Berbuat, beramal, beribadah,
Yang bagusnya bertobat. Sekarang 2024. Dan kata manusia yang tidak punya salah, dan kata manusia yang tidak punya dosa. Sekarang itu mulai perubahan. Kaget Pak 2025 akan datang, maaf. Setiap yang akan datang adalah lebih dari rencana, cita-cita, angan-angan, khayalan, impian dan harapan. Itu yang akan datang. Kami tahun 2025 rencana nak kawin anak, rencana. Kami nak bangun rumah, rencana. Ya, menghayal mak mana menantu, menantu itu menghayal. Ini. Apa sebab? Apa dijamin Pak yang malam ini hidup ini sampai 2025? Jawabnya insya Allah. Insya Allah. Karena kita tidak tahu sama sekali. Ini malam ini kita kumpul, mungkin seminggu lagi tidak bisa lagi kumpul, kenapa? Ada yang berubah alam. Ya. Masalah itu masalah hak Allah. Yang kau tidak yang malam ini sehat dan segala macam. Allah kalau kena mendadak dia akan meninggal. Allah berkenan. Mudah-mudahan kita masih sempat sampai tahun 2025. Amin. Sampai 2026. Amin. Terus kita ada ya. Masalahnya umur dah baca gitu. Aku noleh-noleh ni Pak, bukan aku nak nyirat kamu siapa belakang siapa tidak. Aku nak ngukur kira-kira aku ni anak kata ada mungkin aku termasuk 10 besar aku di sini. Ada yang lebih dari 70, ada berapa? 70 Pak ada. 70 ada. Aku 70. 70. Tapi mungkin masuk 10 besar, mungkin 5 besar, mungkin 4 besar. Tapi kapan akan berakhir dengan kepala alam? Ya. Nah inilah, jangan sampai pada saatnya nanti kita suul khotimah. Yang baiknya husnul khotimah. Mati itu Pak ada 3 cara sebutannya kan. Pertama asbabuhu, sebab. Jarang mati tidak punya sebab, jarang. Andai kata kedengaran siapa mati, sakit tidak, kena bunuh tidak, segala macam tidak. Tanya umur dia berapa? 98. Wajar lah tuonia. Ya. Wajar tuh. Lapor apa itu? Di kayu mati. Ada yang banyak sebab kenapa mati? Kecelakaan. Kemarin sebabnya sebab dunia. Kenapa? Virus corona. Cuma sebab. Ya. Oleh karena itu, jangan sebabnya kurang baik, ambil ya. Apa sebab kurang baik? Nah, ada masalah sedikit, bunuh diri. Ya. Aku nak minta ya Allah, janganlah gara-gara cabai banyak bunuh diri, Pak. Kalau stres, kabar sudah down, stres, Pak. Ya, cabai. Bunuh diri, jangan lupa. Jangan ditanya yang bunuh diri itu berapa besar dosa nyawa. Nah yang kedua ini selain asbabuhu ada akalu, tempat. Biasanya bergeser dengan tempat lain. Lahir di sini, mati di rumahnya, bergeser dikit. Agak jauh, lahir di rumah sakit, mati di rumah pribadi. Sebaliknya, agak jauh dikit, lahir di desa, mati di kota. Jauh nian, Syekh Jabir, lahir di Timur Tengah, mati di Indonesia. Lalu apa yang kita ambil dalam kalimat ini? Usahakan jangan mati di tempat yang kurang baik. Mana tempat yang kurang baik? Tempat-tempat maksiat kurang baik. Mana tempat kurang baik? Tempat nyambung ayam kurang baik. Tempat galak judi kurang baik. Jangan ditanya Pak yang mati serangkan dan neraka, tidak bisa jawab. Usahakan jangan mati di tempat yang kurang baik. Caranya jangan galak judi, kecuali dinas atau enggak boleh buat. Ada masuk di HP aku, Pak Badali, tidak jelas dari mana. Kalau di kota Palembang belum pernah dengarnya, ada kisah tapi nyata. Ada yang bertahun-tahun tidak pernah datang ke masjid, wong ceramah tidak datang, sholat fardu idamian, Jumat jarang-jarangan, katanya
paling lebaran di masjid. Tapi nasibnya baik, giliran mati dalam masjid depan mimbar. Alangkah baik nasib. Bertahun-tahun gak mati dalam masjid depan mimbar. Tanpa seledek, jelek. Ngapalah mati dalam masjid? Apa ibadah? Ya. Rupanya tenos terus malik kota amal. Nah yang ketiga, auqatu waktu mati, Pak. Susah pakai jalan. Ada yang tua mati, ada yang muda mati. Oh, ustaz yang muda-muda lah banyak itu, Pak. Ustaz Jeffrey masih muda, Pak, 40-an. Aren bin Lahab kalau bersalah 49. Syali Jabir 40-an. Taufik Asnurin Lembang 40-an. Agak lanjut dikit Nawawi dan Imam Agung 62. Purno Nawawi Deci 62, aku lah 70, berarti lah lewat aku ni selamanya. Pasti mah mati. Hati kami hormati. Inilah kata Imam Ghazali, awas 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, atau tahun lalu, tahun sekarang datang. Hati-hati dengan tahu kata waktu ini. Tapi kami hormati. Nah sekarang kita ambil isi Isra Mi'raj. Tapi ya Kak, nguras suara dikit Pak, jangan kurangin ini kan saya. Yang ini bagus, cuma ini bilangan. Satu. Ini bagus, ini bilangan. Satu. Ini pernah ada yang ngatonyok perkataan Imam Ali. Ada yang mengatonyok hadis. Tapi kita jangan yang bertengkar berdebat masalahnya. Ya. Ini kata-katanya utama pangkalnya, ya kan? Sebab kata-katanya kun kaliyaden walatakun kal ainin. Kami tambah pangkalnya. Ini masalah hasil Nabi Isra Mi'raj. Hai orang-orang yang sering sholat, wahai orang yang galak sholat. Nah, tetap kun kaliyaden walatakun kal ainin. Kamu yang galak sholat itu yang bagusnya hidup seperti 2 tangan, jangan seperti 2 mata. Sahabat bertanya, apa bedanya? Emang beda. Mata kita perlu, mata kita butuh, mata mana enggak? Cuma cara penilaian, kalau mata kanan sakit, begitu dapat ditutup, sebelah kiri dak maunya, dak galak. Ada toleransi nak melu menjam. Sebelah kiri tutup, sebelah kanan seakan-akan cukup tahu aku. Sekarang melu menjam. Habis batas itu ya masalah. Nah sekarang tangan. Kenapa Imam Ali atau ini hadis kata hidup sholat bagus seperti 2 tangan. Menyebabkan kaji bagus niat. Tangan boleh kita contoh Pak, ya kenapa ada anjuran wong sholat yang bagusnya hidupnya seperti 2 tangan. Ini contoh yang penting. Tangan kedua ini nah, ya. Kalau tangan kanan ini gatal, yang harus jelas tangan kiri. Kalau tangan kiri yang gatal, jelas yang harus tangan kanan. Tangan kiri panjang buku, yang sibuk bawa pemotong buku tangan kanan. Kalau tangan kanan yang lugu, yang sibuk bawa hanibat tadi tangan kiri. Itulah jelas Pak. Kalimatnya saling tolong.
yang positif. Oh iya sholat karunya bagus. Tapi saling tolong yang bagus. Ya. Jangan wa ta'awanu kalimat itu jangan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa bagus. Wala ta'awanu 'alal ismi itu tidak bagus. Ya. Jadi kalau kami sini bayang tangan itu bagus saling tolong. Setelah dijabar oleh para pendengar dari masalah sholat pribadi sampai hidup beragama, saling. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu kita tinggal di kota ini hidup berdampingan dengan saudara kita yang senegara beda agama. Nah, jelas. Bukan tidak mungkin, Pak. Tinggal di kota ini kita berdampingan duduk, berdampingan rumah, apalagi maaf banyak rumah atau komplek, bukan bakar antara siapa? Sudah bikin sama-sama baik. Sebelahnya barangkali ini namanya abdi, sebelahnya namanya alay. Maaf ya. Rumahnya berdekatan, cuma kena bakar. Di pandang saudara agama, abdi orang Muslim, ya, abdi alay orang Nasrani. Pakai saling apa? Saling jaga antar umat beragama. Kalimatnya saling pakai, tambahkan kata-kata jaga. Saling jaga antar umat beragama. Andai kata Bapak macam itu, sebelahnya ada lain. Nah, kita beda agama, tapi rumah kita berdempetan dan telampakan. Kita saling jaga antar agama aku dengan agama kamu. Kami ada pegangan. Apa pegangan kami? Lakum dinukum. Anak ini anak pada cuma menyebabkan oleh sensitif tidak sensitif. Dia pengalaman kami. Ini kalau ini kan besar yang jadi saling jaga antar umat beragama. Kalimat yang kita pegang, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Nah, tidak saling caci. Hari Minggu yang agama lain dengan kita, dia pergi ke gereja. Kalimatnya saling apa? Saling jaga rumah. Kalau namanya alay pergi ke gereja ini umpama baik maaf ya. Kalau namanya alay hari Minggu kamu pergi ke gereja, aku jaga rumah kamu. Selamat tak rumah alay. Selamat. Hari Jumat abdi pergi ke masjid kita sholat Jumat. Alay ngomong pergilah abdi kami ke masjid, aku jaga rumah kamu. Selamat tak rumah ini. Selamat. Terciptalah dekat terima beda agama tapi tidak memusuhan, saling jaga. Sekarang saling jaga lebih dekat lagi Pak ya, agama beda pendapat. Nah, dia seagama beda pendapat ya, pakai kalimat saling tapi bukan jaga harga, saling harga pendapat ya. Pegangan kita Asyura ayat 15, kalimatnya Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum. Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Jangan saling caci, jangan saling hujat antara kami dan kamu. Kalau kita sudah saling caci, kata-kata bid'ah tidak muncul lagi. Tidak muncul kata bid'ah. Kenapa? Saling harga pendapat. Ini masjid Pak. Bisa jadi masjid karena berbeda-beda. Kenapa? Masjid ini berbeda-beda Pak.
ada besi, ada semen, ada pasir, ada koral, ada batu-batu. Bentuknya megah, beda. Cobalah kalau kita beli rata-rata tumpukan semen, jadinya. Beli behel, tumpukan behel. Beli kita pasir, tumpukan pasir. Kenapa beda semacam itu jadinya? Enggak. Ini karena beda. Beda. Indahnya berbeda. Jadi mudah-mudahan Pak, andai kata yang tidak setuju dengan acara ini, yang bagus dia tidak mencaci. Yang tidak ngadu acara macam ini, yang bagus dia tidak mencaci. Tapi kalau sudah saling mencaci, kata-kata bid'ah akan ke pojok, inilah so Tuhan, so Nabi. Cobalah. Inilah. Karena itu usahakan bapak-bapak pandai-pandai mencari kawan. Kalau berkawan dengan si A, dia senang mencaci yang lain, jangan terlalu dekat. Akibatnya kita memang juga mencaci. Memang mencaci dia. Nah, kalau sudah saling mencaci, kata Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, mereka yang mencaci. Mudah-mudahan tidak terdengar lagi kata-kata bid'ah. Tidak setuju? Sejam lebih. Itu Pak, beda pendapat seagama. Ayatnya Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kamu. Nah sama. Ya. Amalan kami, kamu jangan usir. Amalan kamu, kami tidak usir. Nah, tidak usir dah. Lalu jaga benar-benarku, jangan saling usir, jangan saling ujak dengan amalan-amalan. Aman gitu. Baik Bapak Ibu, itu masalahnya. Mudah-mudahan ada yang banyak ya. Selama ini barangkali ada yang baik kita usir dengan jangan dong, atau yang jangan ada usir dengan dong. Mudah-mudahan kan sudah biarlah. Silakan. Nah sekarang inilah gunung kita pertemuan. Kalau menurut sejarah ya, rupanya tangan ini komunikasi terus. Komunikasi terus. Gatal saling garut, duko saling obat, panjang kukus saling potong. Beda agama saling jaga, beda pendapat saling harga. Sekarang kalau kaki berjalan, mana cara yang bagus? Keluar. Jadi kalau kaki berjalan supaya bagus jalannya, kalau waktu ke depan kamu lari lah. Kalau kamu ke depan, aku tanpa suruhku lari ke belakang. Bagus jalannya, bagus bayang. Siapa yang berjalan Pak? Boleh dibuktikan. Kapan berjalan Pak? Jelas tangannya, yuk ada ke depan, ada ke belakang. Jadi kalau ada yang berjalan tangannya tak bergerak, Pak kamu berlarilah. Nah. Atau bergerak ke depan kalau Nah, mudah-mudahan kita simpannya saling harga kali nanti. Kritik muncul. Oleh karena itu ketua majlis, ketua RT, pengusaha, para ustaz, para kiai siap dikritik. Dan boleh kritik, yang tidak boleh mau ada-adakan atau fitnah. Itu tidak boleh. Kiri kritik, kata kiri, data saling garut, duko saling obat, panjang kuku saling potong. Beda agama saling jaga, beda paham pendapat saling harga. Kalau berjalan, kalau kamu ke depan, ke belakang. Kalau ke depan, ke belakang. Nah sekarang ada yang kritik jelas Pak. Kemarin kalau kami dino upacara kata kiri kami kan pernah melok. Tangan sama. Tapi upacara, kepada pemimpin upacara Arman gerak. Nah, ya. Mana naik? Ya.
Kalau nak kita isen-isen upacara apa? Hormat tangan dulu. Nanti ketemu hormat gerak. Tapi ini fakta. Jabat tangan, kamu tangan kanan. Zaman SBY dapat BRT tangan kanan. Itu terlebih-lebih hari Minggu besok. Tangan kanan, megang daging, megang rendang, ayam, nasi. Aku kata kiri, selama makan tuh nggak pegang piring pula. Dan bisa kita mana mungkin adanya. Dari konangan kamu balik ke rumah, nah giliran kamu tak mesing-mesing, baru aku yang gerak. Memang bergerak. Ya, begitu. Baik Bapak Ibu, ya ambilkan Pak ya yang jelas saling harga. Ini boleh jabat tangan, upacara boleh terjadi boleh tidak. Masalah sholat. Ini masalah sholat. Di rumah, di masjid, ya pusat kita akan di masjid. Kami lah berapa banyak juga masuk masjid, dekat masjid pintunya sekolah. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Tiga mulai. Ada yang berpendapat kenapa masjid banyak itu? Ada yang berpendapat kenapa? Siapa nak sholat silakan masuk masjid. Dari suku apa wae? Kemering masuk, Lembang masuk, Jawa masuk, Padang masuk, Medan masuk, ya kenapa? Dia nak sholat. Cerita Pak, ada cerita baik. Masjid bagus, jemaah banyak, cuman yang bisa maca Quran, yang siap jadi imam cuman 4. Ini cerita. Jangan ambil cerita dengan kita, ambil ini. Jadi sebanyak itu dalam masjidnya bagus, rame-rame. Pak, kami sebanyak ini nih, sikok pun kami tidak sanggup jadi imam. Jadi menurut kami kamu itulah Pak yang jadi imam. Kami senang. Yang jadi imam ini umur 80-an belum. Oleh karena dipinta oleh jemaah, kami siap jadi imam. Cuma minta kamu jangan mencaci. Pertama kami usia lanjut. Yang kedua barangkali faktor pendidikan kami masih rendah. Tapi kalau kamu itu kami siap daripada menjadi imam. Ini kita jadi. Nah malam besok Pak kamu jadi imam, siap? Kapan didengarnya Pak? Jadi imam, tuh maaf ya. Memang bawaan dari kecil tidak bisa berubah. Kapan maca Fatihah agak kental dikit suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dari jauh Bapak ini. Sebab agak banyak alamin. Tapi itulah kemampuan. Tidak boleh saya kecil. Jauh. Malam besok yang jadi imamnya tidak bisa nyebut R. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hai Pak. Kapan banyak lagu di Lembang. Itu penting dia siap. Malam kedua lain lagi. Fatihahnya bagus, mantap. Dipikirnya yang itu terbawa bawaan dari lidah. Yang itu tidak bisa nyebut kebetulan dia terbawa akan masuk apa ini tentu sudah macam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Ada ini pada apa siapa masa badan Pak kalau ada terkejut itu terkejut. Ini cerita lain kan beda. Ini giliran anak kasih. Malam terakhir, ini kecil-kecil macam aku ini. Didengarnya
yang itu terbawa masuk badan, yang itu membawa kental yang alamin, yang itu sirotol ya sirotol. Nah, yang ke depan lain lagi. Sudah macam yang bagus, memang itu bahasa daerah, tapi bisa jadi kata bahasa daerah. Apa sudah waladolin, ya macam semangat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh hei, walaini saje kayu, Nah, jadi kompak. Perbedaan itu indah. Airnya ya, dari Padang ada, dari Pelewang ada, dari Abang ada, dari Sekayu ada. Nah ini tak indahnya perbedaan. Kalau disebut, oh jangan yang dari mana, tak boleh, tak kasih. Inilah indahnya perbedaan. Baik, sekarang kita puncaknya Pak. Ini sholat. Ya, sekarang sholat. Itulah sholat ya. Di rumah di masjid. Taruhlah di masjid ya Pak ya. Masuk masjid waktu nak datang kumpul galau-galau. Entah ibu, entah bapak. Habis yang azan sudah sunat segala macam, mulai qomat, sudah qomat yang tidak jadi imam depan jadi imam. Sudah dia siap, biasanya imam mutar belakangnya ada ucapan yang khusus. Ya apa? Sawu sufufakum fa inna tasjuda sufu min iqamatis shalah. Yang lebih kurang artinya luruskan, rapatkan shaf. Melurus dan merapatkan shaf itu bagian untuk sempurnanya sholat. Itu yang diucap. Andai kata imam mentang-mentang jadi imam, dia ngomong lain dari itu, bukan. Bu, kata itu tak sholat Pak, kata. Nah bapak-bapak tetap ngadap ke sini, rombongan ibu-ibu ngadap ke sana. Nah yang banyak utang ngadap ke situ. Rombongan jado ke sana wae. Ubah. Itu yang ada terjadi. Sekarang tidak terjadi, tegak bagi kita Pak. Apa yang pertama kita lakukan? Takbir. Ayo kita takbir. Supaya puas Pak ya. Ini takbir. Kalau kita memang di belakang imam, tugas kita nurut imam. Allahu Akbar. Dua-duanya ngangkat. Oleh karena itu jangan Pak kamu coba-coba takbir tangan sebelah. Allahu Akbar. Atau terbalik. Allahu Akbar. Habis sholat digeser kawan. Saat itu jangan lagi kita kalau punya jabatan ingat dengan jabatan, punya pangkat ingat pangkat, punya harta ingat harta, punya ilmu ingat ilmu yang luas, kendaraan mewah ingat, jangan lagi. Ya, jangan lagi. Usahakan jangan. Kalau kita ini umpama, Pak ya jangan diusahakan. Ini umpama punya jabatan. Dia senangnya punya jabatan dan tak galak tinggal. Kita bawa sholat. Ini umpama di provinsi jabatan paling tinggi gubernur. Benar ya? Gubernur kan jabatan paling tinggi. Di bawah gubernur wali kota. Di bawah wali kota camat. Di bawah camat lurah, di bawah lurah RT. Kalau masing-masing mempertahankan di bawah sholat jabatan bervariasi takbirnya. Aku yakin gubernur tinggi nian. Allahu Akbar. Ala tinggi wajar Pak jabatan gubernur. Wali kota ada lemah sama dengan gubernur. Wali kota tidak lurus. Allah. Kata camat aku udah lemah sama dengan wali kota. Camat bawa lagi. Allah. Kata lurah aku lurus baik. Allah Akbar. Nah, RT tidak keluar. Allah. Habis. Rusak dah, rusak. Ini Pak ya. Rusak. Inilah Pak ya. Kalau sudah Allah apa-apa, tolong usahakan hilangnya baik. Sudah kita takbir baca-baca kalau yang ruku
silang. Ambil Pak ya, ambil falsafah rukuk. Oleh para ilmuwan, Pak, rukuk itu memang betul-betul dia tahu diri. Ya pantang dan wong. Contohnya apa? Kalau rukuk, tangan kanan megang lutut kanan, tangan kiri megang lutut kiri. Oleh karena itu, jangan coba-coba kamu rukuk bersilang. Allahu Akbar. Awas hati-hati dari kawan. Contohnya apa? Wong sholat pantang salingan. Pantang salingan itu sholat. Sudah rukuk tegak lagi tidak sujud, maaf. Uang itu kan hebatnya Pak ya.